Halo sahabat NGK, balik lagi bersama gue Aldi, dan di video kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama Diko dari Technical Service Advisor PT NGK Bus Indonesia. Ya, kali ini video kesempatan kita yang kesekian kalinya ya, kita akan ngebahas mengenai tentang kepala busi nih, Di. Kepala busi? Yes. Nggak ada kepala lain yang bisa dibahas? Nggak ada, karena memang di busi itu, yang kepala busi itu yang kita sebut dengan firing end, itu adalah bagian vital yang paling utama dalam menentukan kekuatan atau performance dari suatu kendaraan, ya kan? Nah, kepala busi itu juga banyak macamnya, Di, ya kan? Yang paling utama kita akan bahas adalah yang dari nikel, ya kan? Terus kemudian yang kedua kita akan bahas tentang yang precious metal atau logam mulia. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu kepala busi dari bentuk si racing spark plug. Oh, jadi kepala businya juga berbeda-beda ya dari segi bentuk ya? Yes, jadi kita punya klasifikasinya sendiri. Oke, buat teman-teman yang penasaran kita bisa langsung cek videonya. Oke, mari. Jenis nikel alloy ini adalah variasi paling standar yang ada pada kategori produk busi NGK. Jenis ini sudah mengacu pada spesifikasi standar pabrik kendaraan bermotor. Nikel alloy ada dua tipe, yaitu pengapian standar dan high ignitability. Pengapian standar adalah busi standar yang memang sudah sesuai dengan kriteria mesin pabrik kendaraan bermotor. Berdasarkan jumlah elektrodanya, pengapian standar ada dua, single ground electrode dan multi ground electrode. Single ground electrode hanya memiliki satu ground electrode. Multi ground electrode terdapat 2-4 ground electrode. Perbedaannya apa? Busi pengapian standar dengan multi electrode memiliki dua kelebihan. Yang pertama, mencegah terjadinya carbon fouling. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pengapian tanpa membutuhkan energi listrik yang besar. Sedangkan untuk tipe nickel alloy high ignitability adalah busi yang dikhususkan untuk meningkatkan tingkat pengapian pada ruang bakar agar lebih optimal. Busi high ignitability ini memiliki dua tipe, yaitu V-groove dan silindris. Nah, teman-teman, kalian udah lihat kan tadi macam-macam bentuk dari kepala busi atau yang kita sebut dengan firing end. Ada yang single, ada yang double, ada yang multi ground, dan ada yang banyak-banyak macam-macamnya itu ya. Jadi memang kita buat itu untuk kompleksivitas dari si engine. Jadi bukan sembarangan kita buat seperti itu gitu loh. Kita menyesuaikan dari tipikalnya engine itu sendiri. Oh, berarti memang si busi walaupun bentuknya udah kecil dan kepalanya juga udah ngumpet di atas kayak gitu, nggak terlalu kelihatan lah ya, bisa dibilang ya. Tapi pengaruh ke pengapian kendaraan itu besar banget ya? Yes, betul banget. Jadi dia biar dia ada kecil, ngumpet dah ya, dan itu pasti fungsinya sangat besar di dalam mesin kita. Oke, nah buat teman-teman selanjutnya kita bakal ngebahas tentang kepala busi dengan teknologi precious metal atau logam mulia. Logam mulia. Oke, mari kita lihat. Jenis busi logam mulia. Jenis ini diciptakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi pembakaran kendaraan bermotor. Logam mulia ini sudah masuk ke kategori high ignitability. Apa sih yang membedakan busi logam mulia dengan busi nikel alloy? Pada logam mulia, elektrod pusatnya terdapat material iridium atau platinum. Logam mulia terbagi menjadi dua, yaitu logam mulia tipe single dan double. Tipe busi logam mulia single maupun double sama-sama memiliki iridium atau platinum pada elektroda pusatnya. Yang membedakan adalah kalau single, elektroda groundnya standar, dan sedangkan double ada tambahan tip platinum pada ujung elektrod ground. Logam mulia double ini memiliki durabilitas yang lebih lama, dikarenakan logam mulia ganda memiliki tingkat keausan yang berbeda dibandingkan dengan logam mulia tunggal. Logam mulia single memiliki dua tipe, yaitu G-Power dan Iridium IX. Sedangkan logam mulia double memiliki dua tipe, yaitu laser platinum dan laser iridium.
Nah, udah lihat kan lo tadi penjelasan tentang precious metal atau yang kita sebut dengan logam mulia. Nah, di dalam logam mulia ini, lo tahu nggak bahan dasar utamanya adalah platinum dan iridium. Tapi sekali lagi itu kita sematkan di dalam elektroda. Jadi di bahan elektrodanya itu bermuatan platinum dan iridium. Ya kan? Berbeda dengan yang nikel. Kalau nikel itu yang seperti ini, itu bahan utamanya adalah nikel. Tapi kalau yang precious metal atau logam mulia itu bahannya platinum dan iridium. Nah, di bahan platinum dan iridium untuk precious metal ini kita bagi lagi, Di. Jadi kita bagi lagi jadi dua, yaitu logam mulia tunggal dan logam mulia double, ya kan? Okay. Nah, seperti apa? Logam mulia tunggal itu kita wakilkan dengan produk kita yang kita sebut dengan G-Power dan Iridium IX. Ini yang tunggal ya? Ini yang tunggal. Oke. Jadi ini kita sebut dengan logam mulia tunggal. Kemudian untuk yang logam mulia ganda atau yang kita sebut dengan yang double, itu ada kelasnya yang kita sebut dengan laser. Oh. Kenapa kita sebut dengan logam mulia ganda? Karena di bagian belakangnya, ya, ini bisa kalian dapat informasinya bahwa di bagian atasnya itu ada perpaduan antara platinum dengan platinum atau dengan platinum dan iridium. Oh, jadi ini kombinasi dari dua logam mulia tadi ya? Betul. Oke, ya. Nah, peruntukannya sendiri, ya kan? Peruntukannya sendiri ini jelas beda. Kalau lo mau performance, sebetulnya untuk yang logam mulia tunggal itu udah dapat. Udah cukup ya? Udah cukup. Oke. Tapi ketika lo butuh untuk yang namanya lifetime, lo pakai yang laser. Oh, jadi kalau misalnya gue butuh untuk pemakaian busi jangka waktu yang panjang, gue bisa pakai laser ini? Pakai laser. Jadi performance dapat, lo lifetime juga dapat. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk sehari-hari, gue better upgrade-nya cukup ke yang logam mulia tunggal? Yes. Oh, oke. Jadi jelas ya. Nah, selain itu semua masih ada satu lagi, Di. Masih ada lagi? Masih ada satu lagi tipe yang sebetulnya gabungan antara semua kombinasi material bahan beserta dengan bentuk dari kepala itu sendiri. Oke, apa itu? Itu racing spark plug. Racing spark plug. Atau busi khusus untuk balap. Bedanya dengan logam mulia? Kita lihat video ini. Oke, check it out guys. Tipe Iriway dan Racing dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan balap yang memerlukan ketahanan tingkat panas yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan pada umumnya. Iriway series memiliki tipe yang sama dengan Iridium IX. Yang membedakan keduanya adalah tingkat panas milik Iriway series telah dirancang untuk mampu menahan panas yang lebih tinggi, sehingga dapat digunakan pada ruang bakar ekstrim yang biasanya digunakan pada mesin kendaraan yang telah dimodifikasi. Sama seperti Iriway series, Racing series juga diciptakan untuk memenuhi kebutuhan racing dan modifikasi. Racing series ini disesuaikan dengan seberapa ekstrim modifikasi mesin kendaraan yang dilakukan. Nah, udah lihat kan lo tadi bentuk dari kepala busi khusus untuk balap atau yang kita sebut dengan racing spark plug. Nah, kenapa racing spark plug ini dianggap sebagai busi yang sangat istimewa gitu ya? Karena memang di dalam racing spark plug itu DNA balap atau yang kita sebut dengan menggabungkan semua kombinasi kepala busi itu ada di dalam situ. Jadi bukan hanya bentuk kepala busi yang sifatnya single electrode, double ground electrode, ataupun bahkan yang plain sama sekali nggak ada elektrodanya kita punya di situ. Dan satu hal lagi, ya kan, busi khusus untuk balap ini adalah busi yang memiliki tingkat panas yang tinggi. Tingkat panasnya tinggi? Betul. Oke. Jadi yang dimaksud dengan tingkat panas tinggi ini adalah busi dengan heat rank yang di atas 7. Di atas 7 ya? Jadi kalau kalian tahu tipe-tipe busi dengan tingkat panas itu kalian bisa milih heat rank yang di atas 7 dan itu ada di racing competition ini. Oh. Nah, businya kayak gimana? Kita ambil. Oh, ada ya? Ada dong. Ini dia. Oh. Ya. Jadi kita punya dua. Inilah yang kita sebut dengan busi khusus balap. Dan busi khusus balap ini adalah busi khusus untuk yang profesional. Jadi memang bukan main-main. Bedanya apa nih antara Iriway dengan racing competition? Kita lihat. Jadi yang Iriway ini, ya, Iriway ini adalah khusus untuk 4 roda. Oh, iya. Ya. Kemudian untuk yang racing competition itu bisa dipakai di 2 roda ataupun 4 roda.
Ini sangat istimewa banget, Di. Istimewa ya. Dan Yes. racing competition ini berarti yang dipakai oleh tim-tim balap lokal dan tim-tim balap dunia ya? Iya, ya jadi bukan hanya untuk kebutuhan balap di lokal aja. Jadi MotoGP kalau lo lihat itu di MotoGP liputannya, kemudian di F1 pun juga dia pakai yang tipe racing competition. Wow, berarti F1 sama MotoGP sekelas F1 dan MotoGP pakainya racing competition? Betul banget, betul banget. Jadi bisa dibayangin weight range kita dan itu sangat spesial sekali. Iya, setuju banget sih gue. Ya. Oke, teman-teman semuanya, sahabat NGK, tadi kita udah ngebahas Yep. semua tipe ground electrode dari mulai yang nikel, Yes, terus nikel. ada yang logam mulia, betul. terus ada logam mulia double juga, Betul. dan yang terakhir ada di racing ini. Ya, dan kalau misalkan teman-teman sahabat NGK semuanya masih punya pertanyaan seputar kepala busi atau pertanyaan lainnya, Yep. kalian bisa tanyakan melalui Instagram kita di @ngkbusi. Dan kalau misalkan kalian mau pertanyaan lebih detail lagi, kalian bisa tanyakan di Facebook kita di PT NGK Busi Indonesia. Oke, saya Diko. Dan saya Aldi, pamit undur diri. NGK Memang juaranya.